Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan saya Arman Sinaga, mahasiswa aktif program studi S1 Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi dan juga uji T untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Dasar. Sebelumnya, saya dengan NIM 2513021019. Saya izin share screen mengenai paper yang telah saya buat. Yang pertama, di sini ada rumusan masalah mengenai analisis regresi, di mana rumusan masalahnya yakni dengan cerita seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika akan melakukan penelitian di sebuah sekolah menengah atas Serang, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat disiplin belajar dan juga dengan hasil belajar fisika siswa pada sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Serang, Banten dengan jumlah sampel 30 siswa pada kelas 12 IPA 5. Nah, kalau di analisis regresi itu kita melihat apakah ada perbandingan sebab akibat seperti ini. Tingkat disiplin belajar terhadap nilai hasil ujian fisika di kelas 12 IPA 5. Dalam penelitian kali ini, mahasiswa akan mengetahui apakah nilai ujian fisika dapat diprediksi berdasarkan skor disiplin belajar yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut mengangkat judul penelitian hubungan antar disiplin belajar terhadap nilai ujian fisika kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Serang, Banten. Pada penelitian kali ini, skor disiplin belajar atau variabelnya berperan sebagai X atau variabel prediktor, sedangkan nilai ujian fisika berperan sebagai variabel kriterium atau Y. Di sini data yang pertama dari angka 73 sampai 61 untuk mewakili variabel prediktor atau X, dan yang kedua dari angka 59 sampai 56 mewakili variabel kriterium atau Y. Selanjutnya, saya akan mengujinya dengan menggunakan SPSS, yakni uji normalitas. Sebelum masuk ke uji normalitas, kita harus membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu, di mana H0 akan diterima ketika nilai sigma lebih besar dari 5%. Artinya apa? Artinya data disiplin belajar terhadap nilai ujian berasal dari populasi yang bersifat normal. Namun dari kebalikannya, nilai H0 akan ditolak dan H akan diterima ketika nilai sigma lebih kecil dari 5%. Artinya data disiplin belajar terhadap nilai ujian tidak berasal dari populasi yang bersifat tidak normal. Di sini saya juga punya program langkah-langkahnya, namun untuk mengefisienkan waktu, saya langsung masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini, saya stop share screen dulu. Di sini, saya sudah membuat data yang variabel X di var 001, var 002 untuk variabel kriterium atau variabel Y. Nah, di sini kita ubah dulu. Yang pertama ini X, dan yang kedua ini adalah nilai Y-nya. Nah, di desimalnya ini opsional, tapi untuk memudahkan penglihatan saya membuat ini dari 0. Boleh saja 2 ataupun berapa. Kalau teman-teman, untuk measure-nya kita ubah ke bentuk scale. Keduanya, kenapa? Karena bentuknya adalah angka atau bukan kategori. Nah, di sini menjadi seperti ini. Untuk menguji normalitasnya, kita membutuhkan data yang residual. Untuk data yang residual, sebelum saya izin ganti nama dulu. Ya, data yang residual. Di sini kita klik analyze, kita klik yang namanya regression. Kita klik linear, kita masukkan variabel X di independent list dan variabel Y di dependent list. Selanjutnya kita klik save dan klik unstandarized. Kita klik yang bagian continue. Kita klik OK.
Nah, di sini kan ada hasil sheet-nya, tapi kita hero terlebih dahulu karena yang kita uji adalah data yang residual. Nah, di sini kan ada data residual satu, tapi nilainya ini yang kita uji. Untuk menguji normalitasnya, kita blok dulu semua data, kita klik analyze, kita klik analyze, kita klik yang namanya sorry, sorry, parametric test, legalisi dialog, dan juga sorry, dan juga satu sampel KS. Kita masukkan yang ini ke dalam tabel variable list. Kita pastikan ini yang normalnya terchecklist dan kita klik OK. Nah, di sini ada nilai sig-nya yakni saya berhenti share screen untuk menunjukkan hasil sig-nya. Nah, di sini ada nilai sig-nya yang dapat kita lihat di sig 2 pilot yang ini 0,156. Nah, kita sekalian tarik kesimpulan, artinya apa? Artinya dengan sig seperti ini, nah, kita tarik kesimpulan dulu, saya kembali ke papernya biar sama. Kita kembali ke sini dan juga kita tarik. Dan di sini uji normalitasnya dengan data tersebut yakni 0,156 dengan nilai sig-nya yakni lebih besar daripada 0,05, yang mana H0-nya diterima, ya, berarti data ini bersifat normal dalam sebaran data normal. Nah, oh, namanya lupa diganti. Selanjutnya setelah kita mengecek datanya bersifat normal, selanjutnya kita cek homoskedastisitas menggunakan SPSS. Sama seperti sebelumnya, kita membuat hipotesis awal dulu, yakni H0 akan diterima ketika nilai sigma lebih besar dari 5%, dan juga H0 akan ditolak ketika nilai sigma lebih kecil dari 5%. Artinya apa? Jika H0 diterima, artinya data disiplin belajar terhadap nilai ujian memenuhi asumsi homoskedastisitas, dan juga berkebalikan, H-nya akan diterima, artinya data disiplin belajar terhadap nilai ujian tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas. Di sini juga saya kembali menampilkan langkah-langkahnya untuk mengefisiensikan waktu. Kita langsung masuk saja ke program SPSS-nya. Saya izin stop share screen dulu, stop share screen, ke program SPSS. Nah, ini data yang tadi saya close dulu. Saya masuk ke aplikasi SPSS terlebih dahulu sebentar, karena tadi datanya keulang. Saya ke share screen, share. Nah, tadi kan datanya udah kita salin, kita tempel di sini. Sorry, sorry. Sebelumnya kita salin dulu data yang tadi. Data yang tadi, hmm,
Yang ini kita salin lagi variabel X dan Y. Kita masuk ke dalam program SPSS. Kita tempellah data yang telah kita salin. Masuk. Kita ke variabel view, kita ubah ini menjadi X dan ini menjadi Y. Kita ke desimalnya kita ubah jadi 0 aja. Ini opsional ya guys. Measure-nya kita ubah jadi scale dan ini jadi scale. Kita klik yang analyze, kita klik regression, kita klik linear. Untuk bagian X kita masukkan ke dependent list, independent list. Untuk bagian Y saya masukkan dia ke dalam bagian dependent list. Menarik kayak gini. Selanjutnya, habis itu kita klik bagian save untuk membuat data residualnya. Seperti tadi, klik unstandarized, kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, dan ini kita hiraukan terlebih dahulu. Kita kembali ke data kita yang pertama, yang tadi sebelumnya. Ini kan ada data residual 1, namun hasilnya adalah negatif. Kita ubah dulu data negatif ini ke bentuk positif. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat dulu semua data yang kita punya ini dari sampel 1 sampai 30. Kita klik data, transform, compute variable. Di sini kita klik namanya residual positif. Nah, pastikan di sini jangan menggunakan spasi ya, karena kalau menggunakan spasi dia nggak bisa. Di numeric expression-nya ini kita buat kodenya kayak di Excel. Ya, sorry. Kodenya yang telah saya berikan di paper saya tadi, yakni ABS garis residual. Ya, residual 1. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kita kembali ke SPSS-nya untuk mendapatkan data yang positif. Nah, di sini sudah ada residual data positif. Nah, data inilah yang kita cek apakah dia memenuhi syarat homoskedastisitas. Kita blok lagi datanya, di angka 30. Kita klik bagian yang seperti biasa, analyze. Kita klik yang bagian kalau dia homoskedastisitas. Ini. Nah, data yang Y-nya ini kita keluarkan, kita masukkan data residual positif yang telah kita buat tadi dalam variabel dependent. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul signya, yakni 0,90. Nah, di sini saya stop share screen untuk mencari kesimpulannya. Kita pindah ke paper saya sebelumnya untuk menyamakannya. Nah, di sini kan dapat signya 0,90. Artinya apa? Artinya nilai signya ini lebih besar dari 5%. Maka kita dapat mengetahui bahwa variabel sampel disiplin belajar terhadap nilai ujian memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya kita menggunakan uji regresi. Namun saya izin hapus data dulu di SPSS bentar.
Nah, di uji regresi ini, saya tekankan sekali lagi, uji regresi ini untuk melihat apakah dia memiliki pengaruh atau sebab akibat dengan model pembelajaran seperti A, itu misalnya. Nah, coba kita lihat dulu ya uji regresi dengan ini. Pertama, sama seperti biasanya, kita membuat hipotesis penelitian di mana H0 akan diterima ketika nilai signya lebih besar dari 5%, dan HA akan diterima ketika nilai signya lebih besar dari 5%. Nah, kita kembali salin dulu datanya, uji regresi. Uji regresi, ntar saya masuk dulu ke dalam program SPSS, baru saya share screen dulu. Saya share screen program SPSS saya. Ini kita klik data-data yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada var 001 untuk variabel X dan var 002 untuk variabel Y. Kita masukin seperti biasa lagi. Di sini desimalnya saya lagi-lagi membuat dia 0. Biasa, biar konsisten. Scale, ini scale. Kembali ke variabel data view. Kita kan mau uji yang namanya regresi, sama seperti sebelumnya. Kita klik regression, linear, X kita masukin ke dalam dependent, dan juga untuk variabel yang Y-nya kita akan masukkan dia ke dalam variabel independent. Nah, di sini kita klik statistik dan kita pastikan dan juga model fitnya terchecklist. Kita klik habis itu continue dan kita klik OK. Di sini ada nilai sig-nya yakni 0,3. Ini saya stop searching untuk menampilkan hasil nilai sig-nya dulu. Nah, ini dia hasil sig-nya yakni 0,36. Artinya apa? Artinya data ini 0,036 ini lebih kecil nih sig-nya daripada 5%. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan di paper saya untuk menyesuaikan sebelumnya tadi uji regresi. Ini kan signya dia lebih kecil dari 5%, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya pengaruh disiplin belajar terhadap nilai ujian. Adanya pengaruh disiplin belajar terhadap nilai ujian fisiknya di kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Serang Banten. Itu untuk bagian regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji T, di mana uji T ini berbeda dengan regresi. Lalu regresi sebelumnya tadi kita melihat apakah ada sebab akibat. Sedangkan di uji T kita melihat apakah kita diberikan perilaku pemodel pembelajaran A, adakah pengaruhnya, dan juga untuk variabel untuk yang pembelajaran B apakah ada pengaruhnya. Jadi seperti itu. Berbeda dia kalau yang A itu sebab akibat, yang ini membandingkan dua model pembelajaran. Intinya seperti itu. Di sini ada pun rumusan masalahnya, yakni seorang peneliti dari sebuah perguruan tinggi sedang melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Pandeglang. Penelitian ini difokuskan pada kelas 11 IPA dengan jumlah 30 orang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui nih, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis video interaktif memberikan hasil belajar yang berbeda dibandingkan dengan metode pembelajaran menggunakan presentasi PowerPoint. Dia membandingkan video interaktif dan juga PowerPoint pada mata pelajaran kimia. Keefektifan kedua metode pembelajaran tersebut diukur melalui tes evaluasi yang diperoleh oleh siswa setelah proses pelajaran selesai. Nah, di sini pun ada datanya. Untuk data nomor 68 hingga 87, yakni
presentasi PowerPoint mulai dari angka 70 hingga 94. Di sini pun ada pun hipotesis awal yang sudah saya berikan terlebih dahulu. Di sini H0-nya berbunyi tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis video interaktif dengan siswa yang menggunakan presentasi PowerPoint pada mata pelajaran kimia kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 2 Pandeglang. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran berbasis video interaktif dengan presentasi PowerPoint terhadap mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 2 Pandeglang. Sebelumnya saya kembali memblok data yang akan saya uji. Di slide di sini ada data yang akan saya uji. Untuk yang sebelah ini, yakni video pembelajaran interaktif. Untuk yang sebelah kanan, yakni PPT atau PowerPoint. Kita blok dulu kedua data. Kita blok kedua datanya. Kita Ctrl C. Ini kembali ke dalam SPSS. Nah, masih ini data sebelumnya saya close dulu. Masuk ke SPSS dulu. Saya masuk ke SPSS terlebih dahulu. Di sini saya masukin data yang saya punya tadi ke dalam SPSS-nya untuk X dan Y. 001 mewakili yang mewakili media media interaktif dan yang Y ini PPT. Kita ke variable view, kita buat ininya X dan ininya Y. Kita measurenya kita bentuk scale dan ini juga scale karena ini bersifat nominal ya, bukan kategori. Nah, kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya kita klik analyze, descriptive statistik, kita klik explore. Nah, di bagian ini kita masukin variabelnya yakni variabel yang X dan juga Y kita masukin ke dependensi bersamaan. Di uji normalitas seperti biasa aja. Kita klik plots, kita klik normality of S, kita klik continue. Nah, di tes normality ini kita klik OK. Selanjutnya, di sini akan muncul ini, akan muncul hasil tes normalitas dari uji. Oh, sorry. Saya screen dulu. Di sini akan muncul hasil uji tes normalitas dari data yang telah saya buat tadi, yakni 0,157 dan 0,190, di mana artinya dapat kita tarik kesimpulan saya menyesuaikan paper yang telah saya buat sebelumnya. Ini artinya data ini terdistribusi normal karena melebihi 5% kedua datanya, yakni 0,157 dan juga 191. Selanjutnya ini menggunakan uji homogenitas SPSS. Kembali lagi saya menghapus ini. Bentar. Menghapus SPSS-nya dulu. Bentar ya teman-teman. Saya hapus dulu SPSS biar memasukkan data yang baru. Data yang baru. Data yang kembali. Ini tadi. Nah, di sini saya share screen di bagian SPSS. Nah, untuk data yang X kita masukkan di sini dan
Data yang saya masukkan di sini dan data yang Y kita masukkan di bawahnya ya, satu satu kolom orang itu. Lalu sebentar saya langsung. Yang sudah saya masukkan jadinya 60 data. Saya memberikan kode untuk angka 1 mewakili data ke 1 sampai ke 30. Bentar. Nah, data yang kedua ini mewakili kode diwakili dengan kode 2. Nah, selanjutnya kita klik variabel view. Ini yang pertama yakni data, kita beri nama data. Sorry, beri nama data. Yang kedua yakni kode. Di measure-nya kita pencet ini yang scale karena ini datanya berbentuk angka. Yang ini nominal karena kategori. Desimalnya lagi-lagi saya buat nol karena saya lebih suka yang nominal. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita klik analyze. Nah, untuk tes homogenitas saya pendukung bisa banget. Untuk homogenitas kita klik analyze, kita klik compare means, one way ANOVA. Nah, disini datanya kita masukkan ke dependent list, yang kodenya kita masukkan ke factors. Selanjutnya kita klik option dan kita checklist homogeneity of variances. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul test of. Nah, sebentar saya stop share screen. Nah, di sini akan muncul signifikannya yakni 0,203. Yang artinya apa? Yang artinya dapat kita tarik kesimpulannya mengenai uji ini, mengenai uji homogenitasnya. Homogenitas dengan menggunakan SPSS dengan nilai sig yang lebih besar dari 5%, yakni 0,203 lebih besar dari 5%, dapat disimpulkan bahwa varian dari kelompok tersebut bersifat homogen. Selanjutnya yang terakhir yakni uji T. Karena seperti sebelumnya kita membuat hipotesis awal dulu di mana nilai sig jika lebih besar dari 5%, H-nya diterima dan H-nya ditolak. Sedangkan nilai sig lebih kecil dari 5%, H0-nya yang ditolak dan H-nya yang diterima. Saya masuk ke SPSS-nya dulu. Terus saya hapus datanya dulu. Saya login ulang SPSS. Bentar ya guys. Ini saya membagikan layar bentar. Kita akan mengetes dari mana. Ini hilang dataku. Hah? Kenapa hilang datanya ya? Anda hilang datanya juga. Udah hilangkan ya. Masukin dari satu. Untuk uji tesnya. Ini kayaknya tadi. Ini untuk uji T-nya. Kita masukkan lagi yang sebelahnya.
Cuman ini ya, ya, saya share screen lagi. Kelihatan nggak? Data. Ini datanya sudah saya masukkan. Kita klik variabel view. Ininya kita ganti jadi X dan ininya kita ganti jadi Y. Ini kita set scale dan ini juga scale. Nah, kita klik bagian analyze. Kita klik descriptive statistik. Kita klik explore. Sorry. Kita klik analyze. Descriptive compare means untuk uji T. Kita klik pirate sample t-test. Kita masukin X-nya ke dalam dan juga ini ke dalam. Kita klik OK. Nah, saya share screen untuk hasil SPSS-nya, yakni 0,00, artinya signya lebih kecil dari 5%. Nah, untuk menyesuaikan dengan paper saya kembali lagi ke paper saya. Ini saya kembali ke paper saya. Untuk uji T, nah, ini kan signya lebih kecil dari 5%, artinya apa? Jika nilai signya jauh lebih kecil dari taraf signifikan atau 5% atau dalam kurung signya lebih kecil dari 5%, sehingga hipotesis nolnya yang ditolak dan HA-nya diterima seperti pada sistem analisis sebelumnya ketika kita menggunakan manual. Dilihat dari perkembangan nilai rata-rata, menggunakan media presentasi berbasis PowerPoint menunjukkan performa yang lebih baik dengan nilai skor rata-rata 82,30 dibandingkan menggunakan media PPT, video interaktif yang hanya mencapai 78,60. Dengan demikian, adanya pengaruh media pembelajaran berbasis video interaktif dan media pembelajaran berbasis PowerPoint di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 2 Pandeglang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam hormat.